عبدالله محمد رو آوردم. اینجا پدرت خفته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib terpaksa menyembunyikan cucunya Nabi Muhammad kecil di sebuah goa untuk menghindari kejaran orang-orang Yahudi. Pemuka Yahudi bernama Ismail melakukan segala cara guna membawa sang juru selamat untuk bangsa Israel. Ketika menemui cucunya di gua tempat persembunyiannya, Abdul Muthalib merasa terenyuh dengan sikapnya di tengah hidup kesendirian. Aku berterima kasih atas kesabaranmu dan diammu di sini, ujar sang kakek. Meski menyendiri di tempat sunyi, ternyata Nabi Muhammad kecil memberi jawaban yang menyentuh hati. Kakek, di sini sungguh merupakan tempat yang nyaman, ujarnya. Abdul Muthalib mengaku takut berpisah dan meyakinkan cucunya bahwa disinilah tempat yang aman baginya. Namun kedatangan Abdul Muthalib kali ini ternyata hendak menjemput sang cucu tercinta untuk diajak kembali pulang ke rumah dan selanjutnya bersiap untuk melakukan perjalanan mengunjungi kerabatnya di kota Yathrib atau Madinah. Bersama rombongan orang pedesaan, Nabi Muhammad dan ibunda Siti Aminah akhirnya meninggalkan kota Mekah. Sesampainya di kota Yathrib, Nabi Muhammad dan ibunda Siti Aminah disambut kerabatnya dengan sangat baik, penuh kehangatan dan keakraban. Siti Aminah merasa lega telah terlaksana membawa putranya di kota tempat mendiang suaminya, Abdullah, disemayamkan. Sambil menatap pusara Abdullah dari balik jendela, Siti Aminah binti Wahab dengan berurai air mata berucap, "Aku telah membawa Muhammad kepadamu, wahai suamiku." Di kota Yathrib, Nabi Muhammad kecil memiliki banyak teman sebayanya. Setelah sempat berlari-lari kecil dari atas bangunan rumah yang tinggi, Nabi Muhammad melihat ibunda Siti Aminah tengah berada di pusara ayahnya di bawah rerimbunan pohon kurma. Ketika tengah asyik berziarah dan terbatuk-batuk, tanpa dia sangka sang putra tercinta Nabi Muhammad tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya yang lembut menutup kedua matanya dari arah belakang. Ibunda Siti Aminah pun memeluk putranya dan mendekapnya dengan penuh perasaan yang mendalam. "Ini makam ayahmu, nak," ucap lirih sang ibunda yang terlihat menahan rasa sakit sembari mendekap lebih erat putra Abdullah. Sementara itu, tangan lembut Rasulullah mengusap perlahan permukaan tanah makam itu. Sang ayah telah meninggalkannya saat beliau masih usia 3 bulan dalam kandungan sang ibu. Dimanapun berada, Nabi Muhammad kecil selalu bisa menikmati keadaan. Bersama teman sebayanya di kebun kurma dan buah-buahan, Nabi Muhammad dengan senang hati ikut memetik buah yang tengah dipanen. Saat sedang berduaan di bawah kebun yang menghijau, ibunda Siti Aminah bercerita pertemuannya dengan Abdullah. "Di saat masih kecil, tanganku tak bisa menggapai pohon. Aku ikut mengumpulkan buah-buahan. Seperti buah apel, aku mengumpulkannya di sebuah wadah besar.
Ketika aku melihat ayahmu pertama kali, dia mengambilkan aku buah apel dari pohon paling tinggi yang orang lain tak bisa menjangkaunya. Dia orangnya sangat teguh pendirian, pemberani dan kuat. Dia bagaikan matahari di siang hari, terang dan bercahaya, tak ada duanya. Allah mengabulkan doa Aminah. Abdullah pun melamar dan Aminah menerimanya. Tak terasa sudah 2 bulan berlalu, serasa bagai mimpi. Demikianlah kisah Siti Aminah kepada putranya. Dalam kondisi sakit dan terbaring lemah, sayup-sayup ibunda Siti Aminah bisa merasakan kehadiran putranya. Nabi Muhammad mendekatinya dan memberikan buah apel kesukaannya. Saat sang ibu terbaring sakit, Nabi Muhammad kecil menyempatkan diri berziarah di pusara sang ayah sendirian. Sementara itu, pemuka Yahudi bernama Ismail bersama rombongannya juga sudah sampai di kota Yasrib dalam mengejar Nabi Muhammad untuk dijadikan juru selamat bagi bangsa Israel. Kini bahaya mengintai. Akankah Nabi Muhammad berhasil mereka berdayai? Ikuti episode berikutnya. Sampai jumpa.